12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidina Putri Asbianda dari NIM 1243171029. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi kami dari kelompok 4, yaitu mental dan spiritual anak. Jadi di balik dinding rumah literasi Ranggi terdapat cerita tentang keberanian dan ketabahan seorang anak SLB yang berjuang melawan bullying dengan ketakutan mereka untuk berteman. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat, anak-anak SLB di rumah literasi Ranggi merupakan dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang. Melalui observasi yang kami lakukan, kami dapat melihat bagaimana anak SLB berjuang untuk menemukan tempat mereka di mana mereka dihargai, mendapatkan lingkungan yang mereka bisa bersosialisasi, dan lingkungan yang mereka rasa mereka aman. Dengan demikian, kita dapat memahami pentingnya kita mencapai dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak SLB di lingkungan yang menurut mereka itu mereka bisa bersosialisasi, bisa bertumbuh, dan bisa berkembang. Rumah literasi Ranggi ini juga menjadi saksi bisu perjuangan mental dan spiritual mereka untuk berhadapan dengan tantangan bullying dan isolasi. Anak-anak SLB di rumah literasi Ranggi menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dan berkembang dengan sebisa mereka. Dengan demikian juga kita dapat memahami pentingnya memberikan dukungan dan kesempatan bagi mereka yang ingin tumbuh. Baik, saya Martina Sikiro dengan NIM 1242471007. Baik, ada beberapa masalah yang dialami anak usia 5-12 tahun terkait dengan bimbingan komunikasi, yaitu baik dari segi keluarga, pertemanan, lingkungan, ataupun teman sekitar. Yang dimana itu yang pertama itu kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, yang dimana anak akan merasa takut atau cemas tanpa alasan tertentu, yang misalnya dia takut akan pergi ke sekolah ataupun takut dengan orang tertentu atau situasi baru, sehingga membuat anak menghindar dan sulit akan berkomunikasi. Nah, yang kedua itu perubahan suasana hati dan depresi. Itu adanya masalah perilaku dan emosi, yang dimana anak mudah marah atau sulit mengendalikan emosi ketika dia bermain dengan temannya. Dia akan secara respon, dia akan memukul ataupun berteriak ketika dia meminta barang temannya tidak dikasih, sehingga terjadi yang namanya gangguan emosi. Jadi gangguan tersebut yang sering dialami anak usia dini. Yang terakhir itu adanya gangguan kesehatan dari segi nafsu makan ataupun pola tidur, yang dimana anak-anak usia dini sering mengalami yang namanya pola tidur yang tidak teratur ataupun nafsu makan yang tidak teratur, sehingga terjadi yang namanya kurangnya nutrisi. Jadi dalam bimbingan komunikasi ini sangat penting untuk diterapkan kepada anak-anak untuk mengembangkan pola pikir dan juga dan emosional anak. Nah, selanjutnya dari permasalahan yang dialami anak-anak usia dini akan dipaparkan oleh teman saya apa saja solusi yang akan diberikan dalam kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sintia Mentari dengan NIM 12421710. Saya di sini membahas tentang cara mengatasi emosional anak pada anak usia 5-9 tahun. Yang pertama, anak diajak bermain untuk mengekspresikan rasa takutnya secara simbolis. Yang kedua, mengajarkan anak secara mengekspresikan emosional secara sehat. Yang kedua, mengajarkan anak secara mengekspresikan emosi secara sehat. Yang ketiga, anak dilatih untuk bermain bersama dan berbagi kelompok kecil. Yang keempat, anak diberi ruang aman untuk mengungkapkan perasaan. Yang kelima, konselor membantu orang tua menciptakan pola hidup, tidur, dan makan yang sehat. Jadi, kesimpulan dari pentingnya meningkatkan bimbingan komunikasi untuk anak usia 5-12 tahun itu, yaitu untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara anak-anak dan membangun hubungan positif